Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, menjadi kewajiban kita yang paling utama adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas segala curahan dan limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang paling besar yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmat Islam. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, dengan lisan kita, serta dengan anggota badan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan Islam di hati kita sampai ajal menjemput. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kerjakan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita, agar kelak di hari kiamat kita diakui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pengikutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, hari ini tanggal 1 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah. Itu berarti tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Hanya tinggal hitungan hari kita akan kedatangan tamu istimewa, kedatangan tamu yang di dalamnya penuh dengan keberkahan lagi kebaikan. Lalu pertanyaannya, sudah sejauh apa kita mempersiapkan diri kita memasuki bulan Ramadan? Terlebih, apakah kita sudah membiasakan diri kita untuk mengerjakan ketaatan dan kebaikan? Harus kita ketahui bersama bahwa pembiasaan dan rutinitaslah yang menjadi sebab seseorang istiqomah di dalam menjalani ketaatan di bulan Ramadan. Dan karena ini pula kita menyaksikan di berbagai masjid hanya ramai di awal Ramadan saja. Sebab apa? Sebab tidak adanya pembiasaan di hari-hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Para ulama salaf mengatakan, man lam yazra' fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban fa kaifa yuridu ayyasuda fi Ramadan. Siapa yang tidak menanam pada bulan Rajab dan siapa yang tidak menyiram pada bulan Sya'ban, maka bagaimana mungkin ia akan menyemai pada bulan Ramadan? Maksudnya adalah menanam kebaikan harusnya kita mulai dari bulan Rajab, dan usaha untuk istiqomah harusnya sudah kita jalani dari bulan Sya'ban. Sebab bulan Ramadan adalah bulan kita menuai kebaikan. Artinya kita sudah memiliki kebiasaan baik sebelum datangnya bulan Ramadan.
Jemaah salat Jumat rahimakumullah, bulan Ramadan sangat identik dengan Al-Quran, sebab di dalamnya lah Al-Quran diturunkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan atas petunjuk tersebut, serta sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Jadi mari kita ambil kembali Al-Quran di lemari-lemari kita yang mungkin sudah mulai berdebu. Kita baca sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, hingga ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita sudah memiliki kebiasaan untuk membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan suatu kaum dengan sebab Al-Quran. Bukankah kita menyaksikan tidak ada sesuatu apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran melainkan ia akan menjadi mulia. Al-Quran diturunkan dan diwahyukan melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, maka jadilah beliau nabi yang paling mulia, menjadi manusia yang paling mulia. Dan Al-Quran diturunkan kepada umatnya, kepada umat Nabi Muhammad, sehingga umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia dibandingkan umat-umat sebelumnya. Dan jangan lupa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa, menjadi bulan yang istimewa, menjadi bulan yang memiliki kelebihan dibandingkan 11 bulan lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, rugi rasanya kalau sampai kita masuk di bulan Ramadan tapi kita tidak memiliki kebiasaan membaca Al-Quran. Bukankah pahala yang telah disiapkan untuk kita ketika membaca Al-Quran begitu besar, begitu banyak di luar Ramadan? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun." Kata Rasulullah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kita bayangkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan untuk kita. Ini pahala yang telah Allah siapkan di luar Ramadan. Maka percaya dan yakinlah, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang jauh lebih besar, pahala yang jauh lebih banyak di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, rugi rasanya kalau kita menyia-nyiakan bulan Ramadan, terlebih menyia-nyiakan hari-harinya dari membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk tetap gemar membaca Al-Quran sekalipun kita belum lancar membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u bihi wa huwa alaihi syakun falahu ajrun." Siapa yang membaca Al-Quran dan ia pandai dalam membacanya, maka ia bersama para malaikat mulia
dan taat di dalam kebaikan. Dan siapapun yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata atau ia mengalami kesulitan ketika membacanya, maka baginya dua kebaikan. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memotivasi kita untuk tidak merasa rendah diri ketika membaca Al-Quran. Sebab ada dua kebaikan, ada dua pahala yang telah Allah siapkan bagi kita yang membaca Al-Quran meski dengan terbata-bata. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita persiapkan Ramadan kali ini dan Ramadan yang akan datang dengan persiapan yang baik, terkhusus dengan cara membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Sebab dengan Al-Quran hati kita menjadi tenang. Sebab dengan Al-Quran hati kita menjadi tenang. Sebab dengan Al-Quran kita akan mendapatkan petunjuk untuk menjalani kehidupan agar tidak sesat ketika kita berada di akhirat nanti. Dan jangan lupa, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka kemuliaanlah baginya. Dan siapapun yang tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, maka kehinaanlah baginya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma a'lamu anna Allah amarakum bis-salati was-salami ala nabiyhi bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad al-habibil mustafa an-nabiyil mujtaba wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma shfi mardana warham mautana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma wafiqna lit-taubati wal inabah wa taqabbal ta'atina wa du'aana wa aslih dhata bainina wa kaffir anna sayyiatina wa tub alaina waghfir lana warhamna ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.